Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang bisa kamu jadikan sebagai bahan untuk belajar menghadapi ujian PAS semester 1. Silakan dipelajari dengan baik soal-soal berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Solenoida yang terdiri atas 10 lilitan tiap sentimeter dialiri arus listrik 8 ampere. Tentukan besar medan magnet A di tengah-tengah solenoida, B di ujung solenoida. Langkah mengerjakan soal ini yang pertama kali kita buat adalah diketahui. Data yang ada yaitu N per L atau jumlah lilitan per panjang sebesar 1000 lilitan per meter. Kalau di soal dituliskan 10 lilitan tiap sentimeter, itu sama saja artinya. Kemudian arus I sebesar 8 ampere. Nah, yang ditanya ada dua. Yang pertama, besarnya kuat medan magnet di tengah-tengah solenoida. Kemudian yang kedua, yang ditanya adalah besarnya kuat medan magnet di ujung solenoida. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal gunakan rumus untuk kuat medan magnet di tengah-tengah solenoida. Rumus yang digunakan adalah B sama dengan mu0 kali I kali N per L. Kita masukkan data yang ada, kita dapat perhitungan besarnya kuat medan magnet di tengah-tengah solenoida sebesar 3,2 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Kemudian untuk kuat medan magnet di ujung solenoida besarnya kita hitung dengan menggunakan persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2L. Kita masukkan data-datanya, kita peroleh hasilnya B di ujung solenoida sebesar 1,6 pi kali 10 pangkat min 3 Tesla. Contoh soal. Toroida dengan 100 lilitan dan jari-jari 10 cm dialiri arus 3 ampere. Tentukan besar medan magnet di dalam sumbu lilitan toroida. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu diketahuinya. Yang pertama, ada L sebesar 100 lilitan. Kemudian jari-jari efektifnya sebesar 0,1 meter. Lalu, kuat arus yang mengalir sebesar 3 ampere. Yang ditanya adalah besarnya kuat medan magnet di pusat toroida. Untuk penyelesaiannya kita tinggal masukkan ke persamaan B sama dengan mu0 kali I kali N per 2 pi kali R. Kita masukkan data yang ada, kita lakukan perhitungan, sehingga kita peroleh hasil akhirnya kuat medan magnet di pusat toroida sebesar 6 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal. Jika terdapat sebuah kawat dengan panjang sebesar 4 meter yang telah dialiri oleh arus listrik sebesar 25 ampere, maka kawat tersebut akan berada di dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang akan membentuk sudut 30 derajat terhadap kawat. Maka hitunglah besarnya gaya Lorentz yang bekerja di kawat tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah kerjanya kita tuliskan dulu apa saja data yang diketahui, yaitu ada kuat arus I sebesar 25 ampere, lalu panjang kawat lurus ini sebesar 4 meter, kuat medan magnet sebesar 0,06 Tesla, sudut yang dibentuk antara kuat medan magnet dengan arus sebesar 30 derajat. Nah, yang ditanya itu adalah berapa besar gaya Lorentz. Untuk menyelesaikannya, kita tinggal gunakan saja persamaan F sama dengan B kali I kali L kali sin theta. Jadi, kita masukkan data-data yang ada pada rumus tersebut, kita perolehlah hasil besarnya gaya Lorentz yang bekerja pada kasus di soal ini sebesar 3 Newton. Perhatikan contoh berikut.
kawat peki sepanjang 100 cm digerakkan tegak lurus sepanjang kawat AB memotong medan magnetik serba sama 0,02 Tesla seperti terlihat pada gambar. Tentukan besar GGL induksi, kuat arus yang mengalir pada kawat peki, arah arus pada kawat peki, besar gaya loren pada kawat peki, arah gaya loren pada kawat peki, dan daya yang diserap oleh hambatan R. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita harus buat adalah diketahuinya. Yang pertama adalah panjang kawat atau L sebesar 100 cm atau sebesar 1 meter. Kemudian kuat medan magnet B sebesar 0,02 Tesla. Lalu besarnya hambatan R sebesar 0,02 ohm. Dan kecepatan gerak kawat itu sebesar 2 meter per sekon. Yang ditanya pada soal ini adalah diantaranya besar GGL induksi, kemudian besar kuat arus atau I, lalu arah arus I pada kawat peki, kemudian besarnya gaya loren dan arah gaya loren, dan yang terakhir yang ditanya adalah besarnya daya. Kita akan jawab satu persatu. Kita mulai dari besarnya GGL induksi. Besarnya GGL induksi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus epsilon sama dengan B kali L kali V. Dari data yang sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan tersebut, akan kita dapatkan nilai dari epsilon sebesar 0,04 volt. Jadi besarnya GGL induksi pada soal ini sebesar 0,04 volt. Kemudian untuk menentukan arus kita gunakan persamaan I sama dengan epsilon per R. Kita masukkan data yang sudah ada, kita dapatkan nilai arus sebesar 2 ampere. Lalu arah arus induksi itu dapat kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana pada kaidah tangan kanan ini 4 jari itu menunjukkan arah medan magnet, kemudian ibu jari itu menunjukkan arah gerakan kawat, dan telapak tangan itu menyatakan arah arus induksi. Dari sini jika kaidah tangan kanan ini kita terapkan pada soal, maka kita akan mendapatkan besarnya arus I itu sebesar 2 ampere dan mengalir pada kawat peki. Kemudian besarnya gaya loren pada kawat peki dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan FL sama dengan B kali I kali L sin theta. Data yang sudah ada kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan mendapatkan nilai dari gaya lorennya sebesar 0,04 Newton. Kemudian untuk menentukan arah gaya loren pada kawat peki, kita gunakan saja kaidah tangan kanan untuk gaya loren, di mana ibu jari menyatakan arah arus, 4 jari itu menyatakan arah B, dan gaya loren dinyatakan dengan arah telapak tangan. Dari sini kita dapatkan arah gaya loren itu ke kiri. Kemudian besarnya daya yang diserap oleh hambatan R dapat kita tentukan dengan persamaan P sama dengan I kuadrat kali R. Kita masukkan nilai I dan nilai R-nya ke dalam persamaan, kita akan dapatkan nilai daya sebesar 0,08 watt. Contoh soal berikutnya, sebuah kumparan dengan induktansi diri 0,3 Henry dialiri arus sebagai fungsi waktu, di mana I sama dengan 10 dikurang 4T kuadrat. I dinyatakan dalam satuan ampere dan T dalam satuan sekon. Tentukan besarnya GGL induksi yang terjadi pada saat T-nya bernilai 2 sekon. Yang diketahui pada soal ini adalah L-nya sebesar 0,3 Henry, kemudian persamaan I-nya sebesar 10 dikurang 4T kuadrat. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah besarnya GGL induksi atau epsilon. Nah, untuk menjawab soal ini, kita tinggal masukkan data yang diketahui ke persamaan epsilon sama dengan min L dI per dt.
Artinya kita masukkan nilai L dan nilai I-nya, maka kita akan dapatkan nantinya nilai dari epsilon sebesar 4,8 volt. Perhatikan contoh soal berikut. Suatu rangkaian seri RLC masing-masing memiliki nilai R sebesar 60 ohm, L sebesar 0,24 Henry, dan C sebesar 50 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar V sama dengan 200 dikali sin 500T. Tentukan besarnya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, besarnya impedansi, besarnya kuat arus yang mengalir pada rangkaian, potensial pada masing-masing komponen, pergeseran fase, dan persamaan sesaat arus. Untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat dulu persamaan umum dari tegangan, yaitu V adalah V maksimum dikali sin omega T. Dari soal kita akan dapatkan nilai V maksimumnya sebesar 200 volt dan omeganya sebesar 500 radian per sekon. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai XL atau reaktansi induktifnya sebesar omega kali L. Akan bernilai 1200 ohm. Akan bernilai 120 ohm. XC kita cari dengan menggunakan persamaan 1 per omega kali C. Kita akan dapatkan nilai XC atau reaktansi kapasitifnya sebesar 40 ohm. Lalu impedansi kita akan dapatkan dengan menggunakan persamaan akar dari R kuadrat tambah buka kurung XL kurang XC tutup kurung kuadrat. Nilai impedansinya akan didapat sebesar 100 ohm. Kemudian besarnya arus dapat kita hitung menggunakan persamaan V per Z, yaitu sebesar 2 ampere. Kemudian nilai dari VR itu kita dapat dari hasil mengalikan I dengan R sebesar 120 volt. Mencari tegangan induktifnya kita lakukan dengan cara mengalikan I dengan XL. Kita akan dapatkan nilainya 240 volt. Dan mencari tegangan pada kapasitor itu kita cari dengan menggunakan persamaan I kali XC. Maka nilai tegangan pada kapasitornya sebesar 80 volt. Rangkaian seri RLC digambarkan seperti pada gambar ini. Nah, dari sini kita akan dapatkan grafik di mana VL kurang VC itu mengarah ke atas dan VR mengarah ke kanan. Sehingga dari sini kita akan melihat ada sudut yang terbentuk sebesar θ. Nah, tangan θ itu kita dapatkan dari XL kurang XC per R, yaitu sebesar 4/3 atau 1/1/3. Nah, dari sini nilai θ kita dapatkan sebesar 53 derajat. Kemudian persamaan arus kita bisa dapatkan dari membandingkan XL dengan XC. Di mana XL pada kasus di soal ini lebih besar dari XC. Artinya arus akan ketinggalan terhadap tegangan. Jadi persamaan arusnya kita dapatkan I sama dengan 2 kali sin omega T kurangi saja dengan nilai θ tadi, yaitu 53 derajat. Contoh berikutnya, kuat medan listrik maksimum dari suatu gelombang elektromagnetik sebesar 6 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Tentukanlah besar induksi magnetik maksimum. Nah, yang diketahui pada soal ini adalah besarnya nilai kuat medan listrik maksimum, yaitu 6 kali 10 pangkat 4 Newton per meter. Kemudian nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini merupakan suatu ketetapan yang harus kamu ingat. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya induksi magnetik maksimum atau BM. Nah, cepat rambat gelombang elektromagnetik itu dapat dinyatakan dengan persamaan C sama dengan EM per BM, di mana EM merupakan kuat medan listrik maksimum dan BM merupakan kuat medan magnet maksimum. Sementara nilai C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dari sini kita bisa menjawab pertanyaan ini. Kita tinggal memasukkan seluruh data yang diketahui ke persamaan. Kita rubah bentuk persamaannya menjadi BM sama dengan EM per C. Masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan peroleh nilai dari kuat medan magnet maksimumnya sebesar 2 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Contoh soal berikutnya. Pesawat radar sedang mendeteksi posisi sebuah pesawat terbang 0,04 sekon setelah gelombang radar terpancar dan dipantulkan
pesawat terbang, gelombang radar dapat ditangkap oleh pesawat radar tersebut. Tentukan jarak pesawat radar dan pesawat udara. Diketahui pada soal ini, nilai dari cepat lambat gelombang elektromagnetik sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan waktu tempuh gelombangnya sebesar 0,04 sekon. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah jarak antara pesawat radar dengan pesawat udara. Kita tinggal menggunakan persamaan H sama dengan V kali T per 2 untuk menjawab soal ini. Masukkan data yang ada ke rumus ini, maka kita akan dapatkan nilai H sebesar 6.000 meter. Jadi jarak antara pesawat radar dengan pesawat udara adalah 6.000 meter. Contoh berikutnya, gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 5.000 Armstrong merambat di udara. Tentukan besar frekuensi gelombang tersebut. Nah, diketahui pada soal ini, C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambdanya sebesar 5.000 Armstrong, kita jadikan dalam satuan SI menjadi 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan persamaan cepat rambat gelombang elektromagnetik, di mana besarnya cepat rambat C sebesar lambda dikali frekuensi. Ini adalah keterangannya. Untuk menentukan nilai F, kita rubah bentuk persamaan menjadi F sama dengan C per lambda. Kita masukkan data yang diketahui ke persamaan ini, maka akan kita dapatkan nilai dari frekuensi sebesar 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Contoh soal berikutnya. Ini adalah soal pilihan ganda. Di bawah ini merupakan sifat-sifat gelombang elektromagnetik kecuali. Nah, kita harus ingat sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Di antaranya dapat merambat dalam ruang hampa atau ruang tanpa medium. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang ini tidak bermuatan sehingga tidak dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, pelenturan, dan pengutupan. Perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan medan magnet sefase dan berbanding lurus. Nah, dari sifat-sifat gelombang elektromagnetik ini, maka kita akan menemukan bahwa untuk jawaban yang E ini benar. Untuk jawaban yang D juga benar. Untuk jawaban yang C juga benar. Nah, untuk jawaban yang B itu benar juga. Nah, jadi di sini yang salah adalah jawaban A. Jadi kecepatan itu bergantung pada jenis medium. Di sini dituliskan tak bergantung pada jenis medium. Jadi sifat-sifat gelombang elektromagnetik itu adalah kecuali yang A. Perhatikan contoh pilihan ganda berikut ini. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang terpanjang adalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus ingat spektrum gelombang elektromagnetik. Apabila kita urutkan dari gamma sampai ke radio, maka akan terlihat di situ energi terbesar dan frekuensi terbesar dimiliki oleh sinar gamma dan panjang gelombang terbesar adalah radio. Jadi kita tinggal urutkan saja dari spektrum ini, kita akan temukan di situ jawaban yang benar adalah gelombang radio. Karena dia urutannya paling bawah dari spektrum ini. Artinya panjang gelombang radio lebih besar. Jadi jawabannya adalah E. Contoh soal berikutnya. Seorang siswa mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik dari energi foton terbesar ke terkecil dari gelombang elektromagnetik sebagai berikut. Cahaya tampak, televisi inframerah, sinar gamma. Susunan spektrum yang benar adalah. Nah, untuk menjawab soal pilihan ganda ini, kita harus ingat susunan spektrum gelombang elektromagnetik seperti terlihat pada tampilan ini. Nah, dari sini dapat terlihat jelas bahwa
urutannya yang benar pada soal ini adalah yang C. Karena dia mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil energinya atau frekuensinya. Contoh soal. Postulat Einstein terkait teori relativitas menyatakan yang pertama, kelajuan cahaya dalam vakum adalah sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada pengamatannya. Yang kedua, massa benda akan bertambah besar ketika bergerak daripada ketika diam. Yang ketiga, hukum-hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersia. 4. Massa dan energi adalah suatu besaran yang setara. Dari 4 pernyataan di atas yang benar adalah. Nah, kita bahas postulat teori relativitas Einstein itu ada 2. Yang pertama, postulatnya mengatakan hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan inersia. Kemudian postulat yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya di ruang hampa nilainya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Contoh soal. 2 benda bergerak dengan kecepatan masing-masing setengah C dan 1/4 C arah berlawanan. Bila C merupakan kecepatan cahaya, maka kecepatan benda pertama terhadap benda kedua sebesar. Kita jawab, diketahui pada soal ini, kecepatan benda pertama itu setengah C. Kemudian kecepatan benda kedua adalah 1/4 C. Yang ditanya adalah kecepatan benda pertama terhadap kecepatan benda kedua. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan V21 sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Kita masukkan ke dalam persamaan tersebut data yang diketahui, kemudian kita lakukan perhitungan. Nantinya kita akan dapatkan V21 nilainya sebesar 0,66 C. Jadi jawaban soal ini adalah yang D. Contoh soal. Sebuah roket waktu diam di bumi mempunyai panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C, di mana C merupakan kecepatan cahaya dalam ruang vakum. Menurut orang di bumi, panjang roket tersebut selama bergerak adalah, dalam hal ini pilihannya dalam pembulatan. Nah, diketahui pada soal ini, panjang awal roket L0 sebesar 100 meter. Kemudian kelajuan pesawat atau kecepatan pesawatnya 0,8 C. Yang ditanya adalah panjang roket tersebut selama bergerak atau L. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai L sebesar 60 meter. Jadi panjang benda atau panjang roketnya menjadi 60 meter. Jawabannya yang B. Contoh soal. Sebuah roket bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Apabila dilihat oleh pengamat yang diam, panjang roket itu akan menyusut sebesar, diketahui pada soal ini V-nya 0,8 C. Ditanya persentase penyusutan panjangnya. Kita jawab, kita gunakan persamaan L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan. Kita akan dapatkan nilai L-nya sebesar 0,6 L0. Kemudian kita cari delta L, di mana delta L adalah L kurang L0. Kita lakukan perhitungan, kita dapatkan delta L-nya adalah minus 0,4 L0. Tanda negatif atau tanda minus artinya menyatakan penyusutan pada roket atau pada bendanya. Jadi kalau kita hitung dalam persen, 0,4 itu adalah 40%. Jadi pada soal ini
Penyusutannya sebesar 40%. Jawabannya yang C. Contoh soal. Ada dua anak kembar A dan B. A berkelana di antariksa yang kecepatannya 0,8 C dan setelah 12 tahun baru pulang ke bumi. Menurut B, perjalanan A telah berlangsung selama... Nah, pada soal ini yang diketahui adalah T0 sebesar 12 tahun. Kemudian kecepatan sebesar 0,8 C. Nah, yang ditanya adalah T. Nah, kita jawab. Kita gunakan persamaan T sama dengan T0 dibagi akar 1 kurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai T-nya sebesar 20 tahun. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil. Menurut B, perjalanan A sudah berlangsung selama 20 tahun. Maka jawaban soal ini adalah yang E. Contoh soal. Sebuah benda bermassa 50 kg di bumi. Ketika benda itu berada di dalam roket yang bergerak meninggalkan bumi, masanya menjadi 100 kg diukur oleh pengamat di bumi. Maka laju roket tersebut adalah... Nah, yang diketahui pada soal ini yaitu M sebesar 100 kg, kemudian M0 sebesar 50 kg. Yang ditanya adalah V. Kita jawab, kita gunakan persamaan massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai dari V-nya itu sebesar setengah C akar 3. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Contoh soal. Jika energi total proton 4 kali energi diamnya, maka laju proton adalah... Nah, diketahui pada soal ini E sebesar 4E0. Yang ditanya adalah berapakah nilai V. Nah, kita jawab, kita gunakan persamaan E sama dengan E0 per akar 1 dikurang buka kurung V per C tutup kurung kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Lalu kita lakukan perhitungan. Maka kita akan dapatkan nilai V sebesar 1/4 C akar 15. Jadi jawaban soal ini adalah yang B. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.